Halo Sobat Pajak sekalian, jumpa lagi dengan saya Danang di channel Dokter Pajak. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana tips ataupun cara kita untuk menanggapi yang namanya surat SP2DK. Bagaimana kita merespon ataupun menjawab surat SP2DK yang dikirim oleh KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Perlu kita ketahui bersama bahwa DJP dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak atau KPP sudah mulai intens untuk menjalankan program mereka, yaitu yang disebut dengan pembinaan kepada wajib pajak dengan melalui diterbitkannya SP2DK atas laporan keuangan yang kita submit pada SPT tahunan. Kemudian apa yang menyebabkan laporan keuangan yang kita submit pada SPT tahunan pajak ataupun SPT tahunan kita kemudian menimbulkan yang namanya surat SP2DK. Perlu Sobat Pajak sekalian ketahui semua bahwa SP2DK adalah mengkonfirmasi isi dari laporan keuangan SPT tahunan wajib pajak itu sendiri. Contoh misalnya, dalam laporan SPT tahunan ada bermacam-macam mapping account secara SPT yang ada pada lampiran 2. Di lampiran 2 disebutkan biaya gaji sekian, transport sekian, sewa sekian, biaya sehubungan dengan jasa sekian, biaya lain-lain sekian. Ketika kita input data angka pada lampiran kedua itu, tidak serta-merta kemudian tidak ada resiko di situ. Ketika kita masukkan angka pada akun biaya yang berhubungan dengan sewa, maka sudah otomatis harus inline dengan PPh 4 ayat 2 yang sudah kita setor selama 1 tahun ataupun PPh 23, karena sewa ini berkaitan dengan 2 objek pajak. Sewa atas tanah dan bangunan berkaitan dengan PPh 4 ayat 2, kemudian sewa atas harta yang bergerak seperti misalnya kendaraan, sewa mesin, dan lain sebagainya adalah objek PPh 23. Nah, maka ketika kita mencatat salah satu biaya di akun tertentu, maka kita harus tahu bahwa yang kita catat itu sudah kita laporkan atau belum pajaknya, terutama PPh 4 ayat 2 ataupun PPh 23-nya atas biaya sewa di tahun yang berjalan. Jadi harus inline. Katakanlah misalnya ada biaya sewa. Sewa apa nih? Sewa kantor atau sewa gedung gitu. Nilainya berapa? 100 juta. Berapa lama sewanya ini? Misalnya 1 tahun. Maka pada saat kita membebankan biaya sewa sebanyak 100 juta tersebut, maka kita harus lapor dan setorkan PPh 4 ayat 2-nya sebesar 10% dari nilai sewa tersebut. Itu yang mesti kita persiapkan ketika kita membuat laporan keuangan. Yang kedua yaitu mengenai gaji. Ini biasanya umum saja memang. Ketika kita memasukkan unsur atau biaya gaji yang masuk pada lampiran 2 di laporan SPT, itu maka harus inline dengan PPh 21 yang dilaporkan selama 1 tahun, khususnya di tahun atau masa Desember. Jadi di masa Desember itu ada 2 SPT ataupun ada 2 rekap.
Yang pertama 1 masa, yang kedua 1 tahun pajak. 1 masa ini laporan PPh 21 atas bulan Desember saja, sementara yang untuk 1 tahun pajak itu adalah rekap penghasilan yang kita bayarkan kepada karyawan selama 1 tahun dari Januari sampai dengan Desember. Itu harus represent dengan biaya gaji pada lampiran 2 yang ada di SPT Badan. Ditambahkan juga misalnya ada di situ PPh 21 karyawan misalnya atas tenaga ahli. Nah, itu juga harus inline. Jadi total biaya gaji baik itu non karyawan ataupun karyawan yang kita masukkan ke dalam SPT tahunan di lampiran 2 itu harus inline dengan SPT PPh 21 bruto selama 1 tahun. Ini yang harus ataupun mesti kita pahami. Karena rekonsiliasi ini menjadi penting ketika kita laporkan SPT sehingga tidak menimbulkan potensi adanya kurang bayar pajak yang harus disetorkan oleh wajib pajak. Masalah-masalah yang seperti inilah yang kemudian menimbulkan seringnya munculnya adanya surat SP2DK. Ini berkaitan dengan biaya misalnya. Kemudian dengan revenue misalnya. Dengan revenue ataupun pendapatan bagi wajib pajak yang sudah PKP, maka harus direkonsiliasi antara pendapatan dengan PPN tahun berjalan. Usahakan ini inline. Jangan sampai antara pendapatan yang diakui pada SPT kemudian berbeda dengan DPP PPN yang dilaporkan. Nah, ini akan menimbulkan isu yang kemudian nanti pasti ujung-ujungnya adalah muncul yang namanya SP2DK. Setelah itu misalnya di lampiran 2 lagi misalnya ada namanya biaya yang berkaitan dengan jasa. Ketika kita masukkan angka pada kolom biaya yang berkaitan dengan jasa, maka di situ juga kita harus inline dengan PPh 23 ataupun 21 kalau yang orang pribadi. Sudah kita setorkan atau belum PPh atas biaya yang berhubungan dengan jasa tersebut. Nah, ini juga harus kita analisa. Jadi ketika kita membuat atau menyusun laporan keuangan itu tidak kemudian asal kita masukkan angka pada laporan SPT, karena semua laporan yang ada di dalam laporan keuangan SPT tahunan itu ada yang mengandung unsur pajak dan ada yang memang non-objek pajak. Dan di setiap akun-akun yang kita laporkan, itu ada potensi pajak memang harus dibayar. Termasuk contoh misalnya kita membebankan biaya HPP atau harga pokok penjualan. Sering kita kemudian dikonfirmasi terkait dengan biaya HPP itu dengan DPP PPN masukan. Artinya idealnya menurut KPP harga pokok pembelian atau HPP itu berkaitan dengan pembelian barang ataupun material yang lawan transaksi kita asumsinya adalah PKP. Sehingga antara HPP atau biaya harga pokok penjualan tadi dengan PPN masukan DPP-nya itu sering disinkronkan. Nah, ketika misalnya kita transaksinya dengan non-PKP, HPP kita misalnya transaksi dengan WP yang non-PKP, maka kita harus mempersiapkan rekap daripada rincian biaya-biaya tersebut. Karena ini yang potensial untuk dikonfirmasi oleh KPP melalui surat SP2DK. Oleh sebab itu, dalam hal menyusun laporan keuangan SPT tahunan, ada baiknya serahkan kepada orang yang memang benar-benar menguasai dalam hal ini, orang yang memang ahli di bidang pajaknya, kemudian juga menguasai bagaimana teknik-teknik mengisi ataupun membuat serta menyusun laporan keuangan tersebut, sehingga dapat meminimalisir adanya potensi resiko pajak yang harus dibayar menjadi sangat besar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan untuk sobat pajak sekalian. Bagi yang
belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, nyalakan loncengnya agar setiap saya mengupload video, teman-teman sobat pajak sekalian bisa mendapatkan notifikasinya. Dan jangan lupa komen dan share kepada teman-teman wajib pajak yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.